Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Anita di bab pembelahan sel, perannya dalam hereditas atau pewarisan sifat. Ini merupakan KD 3.4 menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Indikator yang kita capai nantinya diharapkan siswa memahami fase di pembelahan sel mitosis, pembelahan sel meiosis, sedang membandingkan juga pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian mengidentifikasi proses gametogenesis, serta membandingkan oogenesis dan spermatogenesis. Nah, peran pembelahan sel dalam pewarisan sifat sebelum sel itu membelah menjadi dua, di dalamnya kromosom DNA juga akan membelah. Kita harus paham mengenai siklus sel itu sendiri, di mana siklus sel itu tersusun dari mitosis dan juga interfase. Interfase adalah fase sel istirahat. Ternyata dia ada 3 tahap. Saat istirahat, ada tahap pertama G1, pertumbuhan pertama, menyiapkan enzim dan protein. Untuk tahap kedua, yaitu S, sintesis. Di sini terjadi replikasi DNA. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu G2, di sini sudah persiapan untuk ke tahap mitosis. Bisa disebut dengan subfase ketiga dari tahap interfase. Kemudian lanjut di fase yang kedua, yaitu fase M atau mitosis fase. Di sini diawali dengan profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita lihat tahapan dari mitosis itu sendiri. Setelah interfase, dia masuk ke tahap profase, ditandai munculnya gelendong pembelahan atau sentriol. Ada sentriol ini, titik-titik ini. Kemudian ditandai lagi dengan membran inti sel menghilang yang ditunjukkan oleh Bu Anita. Saat membran sel inti menghilang, kromosom ini nanti akan keluar, dia berjajar di bidang ekuator atau masuk ke tahap metafase. Lalu lengan kromosom ini nanti akan ditarik oleh sentriol menuju kutub yang berlawanan, yaitu tahap anafase. Kemudian yang terakhir yaitu tahap telofase, terjadi pembelahan sitoplasma. Ini maaf tertutup, nanti saya bagikan PPT-nya. Setelah sitoplasma itu terbelah, sehingga nanti akan menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Kita lanjut ke bab meiosis. Ke bahasan meiosis, tahapnya ada 2, meiosis 1 dan meiosis 2. Di meiosis 1 juga ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Lalu lanjut ke meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang membedakan adalah pada profase 1, ini nanti ada 2 kromosom yang saling berlekatan, sehingga dia membentuk kromosom yang mempunyai 4 lengan atau fase tetrad. Sehingga terlihat pada tahap metafase berjajar di bidang ekuator, ada lengan yang saling berdekatan. Kemudian saat tahap anafase menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, sehingga ini nanti ada 2 pasang lengan. Ya. Di tahap telofase, setelah terjadi pembelahan sitoplasma, akan menghasilkan 2 sel anak, tetapi jumlah kromosomnya sudah berkurang daripada induknya tadi. Yang induknya tadi ini ditunjukkan ada 4 buah, sehingga anaknya hanya ada 2 buah kromosom, setengah dari induknya. 2 sel anak yang dihasilkan dengan jumlah kromosom yang berkurang tadi masuk ke tahap meiosis 2. Nanti akan mengalami pembelahan profase, metafase, anafase, dan telofase juga, tapi mereka sudah seperti mitosis. Jadi lengan kromosomnya sudah normal, tidak membentuk fase tetrad seperti metafase 1 tadi ya. Kemudian membelah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian di telofase kedua berbeda dengan mitosis karena jumlah yang dihasilkan sehingga ada 4 anak. Jadi di meiosis hasil sel anak jumlahnya ada 4, tetapi jumlah kromosomnya setengah daripada induk. Nah, inilah jika ditampilkan dalam satu layar perbedaan mitosis dan meiosis. Pada mitosis,
Satu sel menghasilkan nanti 2 sel dengan jumlah kromosom yang sama. Sedang meiosis, satu sel nanti akan menghasilkan 4 sel, ini ya, dengan jumlah kromosom setengah daripada induknya. Nah, ini kita membahas mengenai pembentukan sel kelamin. Karena sel itu sendiri tidak hanya sel tubuh, tetapi juga ada sel kelamin. Pada pembentukan sel kelamin jantan atau spermatogenesis dan oogenesis, tahapannya hampir sama. Mengalami mitosis, meiosis 1 dan meiosis 2. Yang membedakan adalah pada tahap spermatogenesis akan menghasilkan 4 sel kelamin jantan yang sempurna, yang berfungsi. Sedangkan pada oogenesis, pembentukan sel kelamin betina, hanya menghasilkan 1 sel kelamin betina, ovum yang berfungsi. Sedangkan badan polar ini nanti yang dihasilkan akan terdegenerasi atau menghilang. Nah, pembentukan sel kelamin jantan dan betina pada tumbuhan juga ada sedikit perbedaan, yaitu pada inti sel yang dihasilkan, hasil akhirnya. Pada mikrosporogenesis, pembentukan sel kelamin jantan akan menghasilkan 3 inti, yaitu inti sperma 1, inti sperma 2, dan bulu serbuk, nukleus tabung. Pada megasporogenesis, ini juga menghasilkan 8 inti dalam satu kantung embrio. Ada 1 ovum, ada 2 sel sinergit, ada 2 inti kandung lembaga sekunder, dan 3 sel antipoda. Bisa ditunjukkan pada gambar berikut. Ada bunga, ada benang sari dan putik. Skema yang tengah ada menunjukkan tahapan mikrosporogenesis. Bisa dilihat di tahap akhirnya ada inti sperma 1, inti sperma 2, dan bulu serbuk. Sedangkan skema yang sebelah kanan ini ada tahapan megasporogenesis. Dalam satu kantung embrio ada 8 sel. Sel telur ada di sini, diapit oleh 2 sel sinergit, di tengah ada inti kandung lembaga sekunder, dan di atasnya ada sel antipoda. Inti sperma 1 nanti akan bertemu dengan sel telur menghasilkan zigot. Sedangkan inti sperma 2 bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder yang di tengah ini akan menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Nah, inilah perbedaan mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Ini masih awal dari bab pembelahan sel sebelum kita masuk ke bab hereditas. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada Bu Anita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.